Bu Hajah Sri Hadiningrum SHMH untuk memberikan pertanyaan maupun masukan-masukan atas bahan presentasi dari Saudara Marilius Bene. Dipersilakan Ibu Sri. Oke, baik. Terima kasih Pak Parawangan Gabriel. Oke, Marilius, kedengaran suara Ibu? Ya, terdengar Bu. Sebentar Bu, kalau Ya, Marilius selama tanya jawab mohon tidak di unmute ya, buka aja mikrofonnya. Baik Pak, baik. Silakan. oke. Baik, di awal tadi ya Marius menyampaikan pengalaman belajar paling bermakna itu ada dua, itu ya, filosofi, pendidikan, dan juga literasi lintas mata pelajaran. Biasanya kalau namanya pembelajaran paling bermakna, pengalaman belajar paling bermakna, ya kalau paling mestinya satu gitu loh. Kenapa sampai dua ini? Filosofi dan literasi lintas mapel tersebut. Ya, mengapa saya memilih dua itu? Karena dalam seminar ini saya memilih mata kuliah inti dan mata kuliah selektif itu. Jadi dalam mata kuliah inti saya mengambil mata kuliah filosofi pendidikan. Dalam mata kuliah filosofi pendidikan tadi saya sudah jelaskan beberapa makna yang pembelajaran yang paling bermakna. Kemudian di mata kuliah selektif namanya literasi lintas mata pelajaran dan disitulah saya masukkan pembelajaran yang sangat bermakna menurut saya gitu. Oh, Demikian. jadi ada yang mata pelajaran yang inti dan ada yang selektif. Oke, Iya. baik. Kemudian terkait desain inovasi itu ada menggunakan situs online Kakak Pintar gitu ya. Jadi ini saat pembelajaran dimulaikah dibuka situs tersebut atau kapan? Eh, ini dimulai saat memulai kegiatan pembelajaran inti, Bu. Jadi dalam pembelajaran kan ada pendahuluan, ada inti dan ada penutup. Jadi saya membuka dulu pembelajaran, kemudian dalam kegiatan pembelajaran inti, di situ saya akan memberikan dulu materi pengantar dengan menjelaskan materi tentang kerjasama dan gotong royong. Saat itu saya mengajarkan kepada siswa. Namun di tengah-tengah pembelajaran itu saya menyuruh siswa untuk mempelajari lebih dalam tentang bagaimana seharusnya kerjasama dan gotong royong itu melalui situs Kakak Pintar ini. Karena di dalam itu sudah ada beberapa bahan-bahan bacaan siswa yang dapat diakses secara online, Bu. Jadi itu melulu apa ya? Hanya berupa bacaan atau ada mungkin berupa video atau bagaimana? Coba jelaskan ke Ibu, Pak. Ada YouTube-nya kah? Atau gimana? Kakak Ya, Pintar ini. ya, baik, Bu. Di situs Kakak Pintar ini memang dikhususkan hanya untuk literasi berbasis digital gitu, Bu. Jadi terkait dengan video ini masih belum ada sampai saat ini tentang fitur yang tentang video. Kemudian di dalam Kakak Pintar ini yang saya lihat memang relevan karena kita memilih berdasarkan mata pelajaran gitu, Bu. Setiap mata pelajaran di situ ada bahan-bahan literasinya. Jadi berdasarkan bahan literasi itu nanti saya mengajukan beberapa pertanyaan. Dari pertanyaan itulah saya melihat bagaimana reaksi siswa ataupun bagaimana jawaban dari siswa itu. Disitulah saya melaksanakan asesmen bahwa siswa tersebut sudah memahami pembelajaran pada hari ini melalui literasi yang sudah dibaca melalui Kakak Pintar gitu. Wah, benar-benar ini ya, membantu sekali berarti ya Kakak Pintar ini. Jadi itu situsnya bisa dari barcode itu ya. Ibu belum sempat periksa sebenarnya. Cuman Iya. bisa nggak kasih tahu Ibu setiap mata bahan pembelajaran itu setiap apa namanya materi terkait PKN itu ada. Uh, Ada Bu, ada sebagian Bu. Nanti kita ada searching di atas Bu. Kita cari materi apa yang kita inginkan, di situ akan tampil. Berarti sudah pernah dipraktikkan ini di sekolah Iya tempat betul Bu, sudah PPA? pernah di tempat Sudah. PPL. Apakah siswa ini tidak ada kendala dalam pelaksanaan di sana, misalkan masalah kepemilikan gadget seperti itu, apa semua punya mengenai jaringan?
Iya. Internet Eh, cukup baik atau bagaimana? ya, ada sih kemarin saya terapkan ini di sekolah Bu. Ada sekitar 3 orang yang tidak memiliki handphone. Namun kebetulan saya punya handphone juga. Saya berikan handphone dan pakai laptop juga. Dan eh, masalah yang memang sering saya hadapi pada saat menerapkan kakak pintar ini, yaitu mereka nggak punya kuota internet gitu Bu. Jadi solusinya saya menggunakan hotspot pribadi dan itu pun sudah sangat terbatas, hanya maksimal 10 orang gitu. Oke, Dan, jadi untuk mengakses tersebut, ini kan di dalam pembelajaran di bagian eh, awal lah ya, pendahuluan ya. Itu berapa eh, menit? kegiatan Kemudian inti Bu, di kegiatan inti Bu. inti. Jadi itu saat pembelajaran lah ya, saat diskusi atau bagaimana ini? Masing-masing Ini kah? masing-masing Bu saya berikan dulu secara individu. Setelah itu saya berikan pertanyaan. Setelah dibaca satu bahan literasi itu, baru saya berikan pertanyaan. Baru setelah itu saya anggap sudah mulai dimengerti oleh siswa tersebut, maka saya ajak siswa itu untuk berkolaborasi secara berkelompok. Saya membentuk kelompok lagi. Mereka akan memecahkan suatu masalah berdasarkan bahan literasi yang ada di situs Kakak Pintar ini. Oke, jadi menggunakan metode BJPL begitu atau bagaimana? Betul, Bu. Begitu. Oke, dari RTL Ibu lihat ini tadi ada 4 ya rencana tindak lanjutnya. Sebenarnya urutannya bagaimana ini? Karena Ibu lihat tadi bacanya kan dari mulai menyediakan sumber daya digital, kemudian menerapkan kebijakan, kemudian mengajarkan, kemudian baru pengenalan keamanan cyber. Yang mana sebenarnya lebih dahulu? Ya, yang lebih dahulu, Bu, Pengenalan? Hah? yang lebih dahulu itu, Bu, tentang penyediaan sumber daya digital dulu, Bu. Ya oke Misal, itu, tapi kenapa ya, langsung menerapkan maksud Ibu? ya, karena uh, menerapkan menerapkan kakak pintar ini memang harus dibutuhkan sumber daya digital yang memang benar-benar dapat diakses di sana gitu, Bu. Kemudian pengenalan keamanan cyber. Dalam keamanan cyber ini, kita sebagai saya sebagai guru juga mengatakan kepada siswa bahwa hati-hati mengeklik situs-situs yang memang kan dalam situs ini memang ada iklan gitu Bu. Jadi saya menyuruh siswa bahwa jangan sembarangan mengklik situs yang muncul ataupun iklan karena bisa jadi iklan itu dapat merusak keamanan atau privasi siswa gitu Bu. Oke, berarti yang perlu diutamakan sebelum menerapkan berarti pengenalan dulu lah berarti ya, pengenalan keamanan cyber, Betul baru Bu. setelah itu penerapannya atau mengajarkan dulu kah atau Eh, mengajarkan etika digital baru menerapkan kebijakan? Pertama mengajarkan dulu Bu, mengajarkan dulu bagaimana apa dampak, bagaimana cara mengatasi keamanan cyber gitu. Kemudian setelah itu diajarkan, siswa mengatakan siap, maka barulah kita menerapkan. Silakanlah membaca berdasarkan mata pelajaran kita pada hari ini begitu Bu. Oke, tapi Ibu lihat dari rencana tindak lanjut yang sudah ditampilkan tadi dan juga yang Ibu lihat dari Google Drive ya. Nah, itu sepertinya posisinya sama aja atau bagaimana ini? Karena tadi penjelasannya tidak demikian. Ya, jadi boleh aja kah seperti ini? Dianggap sama aja kedudukannya penyediakan sumber daya digital, menerapkan, mengajarkan baru pengenalan apa tadi keamanan cyber sama aja atau ada langkah-langkah tertentu yang harus didahului Uh, dari yang lain seperti itu. iya, ini menurut saya hampir sama saja sih Bu. Hampir sama saja dalam artinya hal yang lebih penting itu siswa mengetahui keamanan-keamanan pribadi aja gitu. Sebenarnya nggak masalah ya, sebenarnya Iya, posisinya sama aja. Oke, karena tadi Ibu mau minta penegasan demikian, karena Ibu tadi dengar eh, Baine gitu ya, menyebutkan menyediakan sumber, baru kemudian pengenalan terkait keamanan cyber, kemudian baru jelaskan menerapkan baru mengenai mengajarkan etika. Tadi Ibu tanya sama Baine, jelaskannya lain lagi gitu loh. Jadi sebenarnya posisinya sama, itu ya.
Iya, Bu. Oke, karena kan nggak, biasanya kan kalau buat rencana tindak lanjut kan ada yang lebih utama dari yang lain gitu kan. Kalau ini posisinya sama. Itu ya berarti ya. Iya, Bu. Oke, Wah, hanya ingin penegasan saja. Baik, ini kan sudah digunakan ya di sekolah. Kira-kira bagaimana apa namanya tanggapan siswa terkait metode atau penggunaan literasi digital tersebut? Apakah menurut mereka ini sudah cukup baik atau membantu atau bagaimana? Ya, pertama reaksi siswa sejak pertama kali saya menggunakan kakak pintar ini, mereka sangat senang gitu, Bu, karena um, mereka juga bercerita bahwa situs ini dalam meningkatkan literasi digital ini belum pernah diterapkan di kelas mereka gitu, Bu. uh, Situs seperti ini belum pernah. Yang biasanya digunakan oleh guru hanya menggunakan slide saja, kemudian quizzes, dan setelah saya gunakan ini mereka menganggap ini sebagai suatu inovasi yang dapat meningkatkan uh, uh, niat mereka untuk membaca menggunakan gadget gitu, Bu. Dan hasil yang saya dapatkan selama ini, selama saya menerapkan ini, menurut saya sudah sangat bagus literasi mereka, Bu. Sangat bagus sesuai dengan pertanyaan saya dan mereka menjawab berdasarkan hasil bacaan yang mereka dapatkan dari situs Kakak Pintar ini. Jadi nggak perlu punya buku dong begitu ya, buku paket gitu. Perlu juga, Bu, karena isi dalam situs Kakak Pintar ini hanya bersifat bacaan secara umum. Sedangkan kalau buku kan sudah terstruktur dia, Bu. Oh, tetap perlu buku. Perlu, Bu. Oke, karena kadang siswa karena sudah banyak secara digital merasa tidak penting ada buku gitu ya. Mahasiswa juga demikian. Jadi kan semua melulu dari internet gitu ya. Nah, jadi sebenarnya buku juga yang secara apa namanya? Buku secara umum juga penting ya. Itu harus tekankan juga lah tentunya kepada siswa, ya kan? Bagaimanapun itu tidak bisa tergantikan dibandingkan dengan media digital seperti itu. Oke, baik. Mengenai paradigma baru terhadap makna guru, tadi disebutkan eh, menumbuhkan kemerdekaan belajar peserta didik. Itu ya. Karena apa tadi alasannya? Karena apa tadi? Kurang jelas. Apa tadi? Karena Ya, karena melalui situs Kakak Pintar ini, siswa dapat bebas mengakses literasi dimanapun dan kapanpun berada. oke, jadi dimanapun, kapanpun mereka dengan mudah gitu ya dapatkan info terkait apa pelajaran, khususnya pelajaran PKN. PPKN. Oke. Oke, baik, cukup dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Siahaan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Hajah Srediningrum yang telah memberikan pertanyaan maupun masukan. Selanjutnya diberikan kepada penguji eksternal, Ibu Mas Niari Nasution. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Siahan. Izin Pak Siahan. Ya, silakan Ibu. Silakan lanjut. Pada Marilus ya, Marilus Mbak ini. Ya, Bu. Peserta pengujian saya ini laki-laki sendiri ya. Dari tadi sebelum kita apa dia udah tampil, udah semangat betul. Semangat seperti paparan yang kamu berikan, kamu berantusias sekali untuk memerdekakan siswa melalui literasi berbasis digital ya. Betul, Bu. Iya. Kamu eh, kamu berani sekali membuat melalui akses literasi berbasis digital. Kamu udah berarti kamu sudah mampu menguasai apa namanya apa privasi data yang bisa dikeluarkan dari kakak pintar itu ya. Kamu kan pakai situs online. Jadi Iya, kamu betul. bisa kamu apakah sudah kan gini kita setiap penampilan itu kan ada jendanya apa namanya itu eh, apa Iklan. apa namanya itu yang situs iklan-iklan itu kan sering ya menggunakan iklan yang nggak pantas gitu ya kita sebagai guru PKN itu
harus antisipasi loh dengan penggunaan situs ini Kakak Pintar ini, karena di iklan itu paling banyak mengakseskan yang nggak pantas gitu ya kan. Jadi apa yang Anda buat, yang sudah Anda buat untuk siswa itu bisa masih tetap berkarakter yang kita hendak, yaitu karakter yang positif lah, melihat hal-hal seperti itu, apa yang sudah Anda lakukan. Jadi istilahnya Anda harus, walaupun tidak hanya data yang diprivasi, tapi karakter Anda pun harus diprivasi gitu. Jadi sejauh mana kamu sudah melakukannya? Ya, sejauh ini karena eh, ini hanya berfokus untuk literasi berbasis digital gitu Bu. Saya tidak lebih mendalami tentang pengembangan karakter siswa dalam situs ini. Namun dalam situs ini kan memang benar ada beberapa situs-situs online yang termasuk juga situs terlarang, ada iklan di situ gitu Bu. Jadi saya mengatakan kepada siswa jangan sekali-sekali mengklik link ataupun situs yang di luar dari Kakak Pintar ini, meskipun dia muncul-muncul terus, silakan di close terus. Jangan sampai diklik link tersebut, begitu Bu. Iya, iya Marilus. Misalnya gini, seperti kamu sudah jangan diklik gitu. Saat kamu sudah melarang, jangan diklik situs-situs terlarang. Tiba-tiba kita tanpa kita sadari itu kan akan muncul ya iklan-iklan itu. Ya, iklan itu akan muncul. Jadi maksud saya gini, apa pendekatan-pendekatan yang sudah kamu lakukan kepada anak didik yang sekarang eh, ya maaf ya dalam karakter orang dewasa lebih mengerti mereka yang apa yang seperti itu gitu ya, situs terlarang itu lebih mengerti karena ya digital itu nggak bisa ditolak gitu ya, tapi harus ada pendekatan dari dalam diri anak, dan kita sebagai guru PKN pun harus ada pendekatan seperti apa yang Anda lakukan, apakah dia dari pendekatan dari apa, dari nilai agama, nilai kesehatan, bisa dari nilai apa namanya, dari nilai-nilai apalah yang bisa menghancurkan ataupun yang bisa merusak dari karakter anak didik itu, kalau misalnya dia itu sering membuka-buka kakak pintar ini, karena di sini kan semuanya situs-situs yang kayak Sukuis apa segala macam, yang kayak Word Walls itu, Labyrinth itu kan banyak situs-situs yang terlarang gitu. Coba pendekatan apa yang bisa kita buat supaya anak itu jangan istilah terpengaruh gitu. Kita takut memang yang harus kita lihat, tapi terpengaruhkah dia kepada karakternya, itu yang ayo kita antisipasi ini duluan gitu. Ya, pendekatan yang saya lakukan kepada siswa sejauh ini, Bu, hanya selalu di dalam pengawasan ataupun kontrol. Saya selalu mengawasi siswa itu di dalam, karena ini dalam kelas, saya selalu berada di samping mereka. Saya keliling-keliling kelas, saya melihat apa saja yang mereka buka. Kalau sempat melenceng dari situs yang kita bicarakan, maka kita uh, tegur langsung. Jangan buka itu karena ini dampaknya bukan hanya tentang kerusakan moral Anda sebagai siswa, tidak, tapi ini juga berakibat tentang data pribadi Anda yang Anda simpan di dalam handphone tersebut. Nanti data-data Anda dalam handphone ini bisa dicuri oleh pemegang situs tersebut. Makanya saya selalu mengawasi siswa tersebut, saya selalu keliling-keliling, dan puji Tuhan sampai saat ini semenjak saya menerapkan ini Bu, belum ada yang kedapatan menggunakan situs selain dari itu Bu. Karena yang saya lihat juga di dalam situs ini, iklan yang muncul itu hanya seperti iklan Shopee, iklan video, iklan dan lain-lain seperti Google Ads gitu Bu. Dan situs terlarang seperti yang lain yang merusak moral mereka di masa depan itu sejauh ini saya belum temukan gitu. Ya, Marelius, kalau saya lihat dari apakah kamu ya, dari tanggapan kamu, berarti kamu sudah melakukan ya. Jadi istilahnya Betul. gini, kita jangan sampai lengah gitu. Jangan sampai lengah, jangan kita kasih kesempatan untuk apa? Untuk literasi ini, apa ya, situs literasi ini jangan sampai kita lengah. Apapun ceritanya, yang namanya digital itu tetap dampaknya kepada karakter, ya, kepada karakter. Tapi saya yakin Marilus adalah salah satu guru
yang memang masih apa ya, masih energik, yang harus tetap ya, jangan sampai lengah. Eh, karena dibilang karakter anak-anak tingkatan SMA itu ya kita harus waspada, bukan hanya dari orang tua, dari semua pihak harus waspada, dari pihak eh, apa ya BK ya, BK pun harus ada penyuluhan. Saya mau memang digital ini memang harus diterapkan, tapi saya pun nggak mau anak-anak itu hilang karakter moral dan agamanya. Itu yang mau saya. Saya mau kasih pesan sama Marilus, tetap waspadai apa yang telah Anda lakukan. Itu saja. Kamu is the best. Makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Siaan. Baik, terima kasih Ibu Ibu Mas Niari. Memang apa yang Ibu takutkan memang ya teknologi itu memang tak ada yang apa ya, yang sempurna ya. Karena kan teknologi ini kan buatan manusia. Namanya buatan manusia ini kan selalu ada kurangnya kan begitu. Ada positifnya, ada negatifnya memang. Ya kalau saya melihat ini memang pentingnya apa ya? Betul-betullah pengawasan dan betul-betullah apa namanya mengendalikan situasi ya ketika menggunakan teknologi itu. Karena kita tahu apalagi di anak remaja masa perkembangan pada bagian tubuhnya tentu keinginan tahu itu sangat tinggi ya. Jadi kadang-kadang ya jangankanlah anak remaja, anak bayi 2 tahun saja sudah bereksperimen dia pada dirinya dan lingkungannya, kan begitu. Apalagi lah yang remaja, kan? Nah, tetapi memang tugas beratnya seorang pendidik itu, ya memang kalau yang begini-gini memang tambah satu tugas guru lagi, bukan lagi ngawasi persoalan dia mau belajar apa tidak, tapi mengawasi persoalan keinginan tahuan dia itu, terutama di digital sekarang, platform digital itu sekarang kan, apalagi dalam hal literasi ya, kadang-kadang ya ini juga perlu dia waspadai juga. Nah, ya, betul itu yang dibilang Ibu Mas Niari. Ya, kekhawatiran itu pastilah ya. Sebagai orang tua pun pasti. Kita pun yang punya anak pun kadang-kadang kalau anaknya di kamar, ngapain kerjamu di kamar itu kan gitu kan. Ya pasti. Ya, kadang ya kewaspadaan perlu, perlu. Guru juga begitu ya, karena guru apa ya, guru itu adalah orang tua di sekolah ya. Jadi memang ya Marilius juga ya perlu juga apa namanya mewaspadai itu. Hanya makanya waktu saudara Marilius ini menawarkan inovasi melalui kakak pintar ini, memang itu udah kita bahas waktu diskusi-diskusi sebelumnya. Walaupun saya di Bandung juga saya sempat agak mempertanyakan itu. Itu bagaimana nanti pertanyaan kayak Ibu Mas Niari itu udah saya lontarkan itu kan beberapa bulan yang lalu. Nah, tapi ya alhamdulillah ternyata saudara Merilius bisa melakukan itu di sekolah tempat PPL selama ya katakan 1 tahun ini kan begitu. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi pertanyaan bagi saya sekarang itu kan Marilius, eh, kira-kira ada enggak efektivitas di dalam menggunakan situs kata pintar ini? Kira-kira Marilius. Ya, Silakan. baik Pak, terima kasih. Ini efektivitas seperti apa yang Bapak maksud di sini, Pak? Ya, efektivitas yang saya masukkan di sini dengan menggunakan situs ini ada nggak apa namanya tingkat kemauan membaca siswanya itu? Oh iya, Eh, selama saya menjalankan ini, Pak, memang pembelajaran saya berjalan secara efektif, Pak. Saya Hmm. melihat literasi mereka sudah semakin meningkat gitu, Pak. Karena dibandingkan saya menyuruh mereka membaca buku paket yang sudah diberikan pihak sekolah, mereka lebih senang membaca melalui gadget yang mereka punya, Pak. Karena kita melihat generasi-generasi yang kita hadapi, apalagi saya mengajar di SMP yang umurnya 12 sampai Remaja, 13 tahun. ya Jadi memasuki mereka remaja, termasuk generasi alfa yang lebih cenderung suka dengan teknologi gitu. Jadi mereka ya. suka sekali
kalau dikatakan silakan membaca menggunakan handphone, mereka berburu-buru buka handphone, kasih hotspotnya Pak, kasih hotspotnya Pak. Alhamdulillah saya kasih. Jadi eh, niat ataupun motivasi belajar mereka dalam menggunakan ini, menurut saya sudah cukup bagus dan sudah cukup meningkat gitu Pak. Menurut Anda, ini kalau dipraktekkan di tingkat SMA bisa nggak itu? Di tingkat SMA bisa Pak, bisa. Cuman menurut saya yang saya lihat di situs ini, bahan bacaannya itu masih tergolong eh, di bawah ranah ranah kognitif C4. Jadi lebih tepatnya dikhususkan untuk siswa dari SD sampai SMP gitu. Sebenarnya bisa Oh, saja Pak. ya, Cuman ya, ya. kita lihat juga konteks apa yang mereka baca gitu Pak. Ya, berarti tidak semua sembarang tempat ya Iya, penggunaan situs itu ya. Nah, iya, biar artinya Ibu Mas Nyari juga biar tahu kan begitu ya bahwa perlu informasi bahwa memang tidak semua teknologi berbasis artificial intelligence (AI) itu artinya bisa ditempatkan di semua sekolah ya, tetapi bisa ditempatkan pada sekolah-sekolah tertentu seperti tadi mulai tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama kan begitu. Nah, tentunya eh, ya memang seperti yang saya bilang, saya cerita tadi sama Ibu Dr. Hapni Laila ya kan, atau Ibu Dr. Sri Unita pada yang pertama tadi kan. Eh, Sekarang kalau mau mencari atau membuat skripsi, ada platformnya namanya apa begitu. Saya lihat itu di TikTok. Nah, itu dijelasi. Tinggal ketik kata kuncinya, terus keluar langsung 3-4 paragraf. Tinggal copy paste. Nah, ini pembunuhan habis lah ini. Ya kadang-kadang kalau dosen yang nggak paham teknologi, ya dikira lah itu hasil kerjaan otak dia. Rupanya yang tinggal copy paste aja, kopas-kopas dia dari kemampuan teknologi artificial intelligence tadi itu. Dan memang ternyata benar, teman-teman saya, kebetulan rekan saya, satu kelas saya, S3 di sini, dia cerita tentang itu. Saya nggak percaya dengan dia cerita. Waktu saya lihat di TikTok ternyata benar loh. Jadi sebenarnya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang atau IT, Information and Technology sekarang, memang memberikan dampak, ada positifnya, ada negatif ya, begitu ya. Hanya mungkin perlu di pemaparan Saudara Marelius itu di rencana tindakan tentu ada di sana perlu memperhatikan kaidah-kaidah norma-norma apa namanya kesopanan ya, norma-norma kesantunan. Mungkin ada beberapa hal yang tak pantas harus di apa namanya di diakses oleh si peserta didik karena kalau kadang-kadang peserta didik ini mungkin nggak di sekolah diaksesnya, di rumah dicoba-cobanya kan gitu. Jadi, nah sampai di rumah kan nggak mungkin gurunya ngawasi di rumah kan. Nah itu juga problematika ya kan gitu. Nah kalau diakses ya di rumah terus orang tua siswa bilang, Bu kayak mana nih Bu? Ini di sekolah diajari begini ya. Kita juga nggak tahu kan. Padahal di sekolah kita sudah wasi ya kan. Tapi karena mungkin di sekolah diawasi terus kayak CCTV 24 jam, ya, mungkin di rumah dicoba ya. Itu jadi itu mungkin pertanyaan Ibu Mas Niari mungkin ya itu baru bicara dalam konteks di sekolah ya. Kalau di rumah udah nggak tahu lagi lain cerita ya Bu gitu kira-kira. Jadi ini memang pengawasan orang tua lah di rumah, bukan lagi orang tua di sekolah, yaitu guru kan gitu. Jadi memang itulah teknologi ini selalu apa ya, ya membawa positif dan negatifnya begitu. Tapi saya melihat ini sebenarnya inovasi desain pembelajaran ini apa yang saudara lakukan sebenarnya inovasi yang sangat berani ya sebetulnya sangat berani sekali. Mungkin kalau guru-guru lain itu mungkin 1000 kali berpikir pertimbangannya tidak akan dia buat seperti itu karena berbagai hal kan. Tetapi karena saudara ini sebagai guru generasi penerus bangsa, guru-guru muda menggantikan yang udah senior-senior nanti kan, tentunya kemampuan Anda di sini mampu mengelola, memanage atau manajemen pengelolaan kelas juga harus betul-betul Anda kuasai begitu. Terutama penggunaan teknologi ya.
Jadi ICT ini sebenarnya Information Communication and Technology ini sebenarnya di zaman tahun 2023 ini memang suatu saat 2045 nanti tidak ada lah mungkin buku lagi. Bisa jadi semua udah e-book. Nah, jadi udah e-book kan. Nah, itu dia. Kayak saya kemarin disuruh penguji disertasi saya, disuruh sama Prof. Edi Dabian beli buku. Saya tanya buku habis, belinya di mana? Oh, belinya di Google Play gitu ya. Jadi memang saya Pak Saib harus beli dari Google Play. Jadi kita bisa baca buku melalui Google Play secara e-book. Nah, itu. Jadi ya itulah teknologi, Ibu Mas Niari. Jadi kadang-kadang memang ya beberapa ada situs-situs, konten-konten mungkin yang perlu diwaspadai. Memang tak semua situs konten yang bisa kita akses ya, karena ini ya bertalian masalah tentu perlindungan data pribadi. Kita tahu bagaimana perlindungan data pribadi ini kan sering disalahgunakan ya kan, walaupun ada undang-undang perlindungan data pribadi yang sekarang yang sudah disahkan. Nah, tapi memang apa yang disampaikan oleh Marelius memang perlu bahwa mereka jangan sembarangan mengakses kemudian nanti nomor HP-nya ya nanti itu terlacak kemudian terrecord kemudian itu dipakai oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Memang ya betul itu. Tapi nggak apa-apa. Itulah yang menjadi tugas guru untuk memberitahukan, menjelaskan, menginformasikan kepada siswa atau peserta didik agar mereka berhati-hati di dalam menggunakan teknologi ini. Karena tidak selalu teknologi ini memberikan keuntungan, bisa juga menjadi kebuntungan, ya kan, bagi orang yang menikmatinya. Nah, jadi saya rasa itu aja ya, Saudara Marelius, yang bisa disampaikan. Baik, selanjutnya silakan Anda closing statement buat penutup. Setelah itu boleh Anda meninggalkan ruangan. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya mengucapkan terima kasih atas saran dan kritik yang disampaikan oleh Bapak dosen pembimbing seminar dan juga Ibu Sri Hadiningrum sebagai penguji internal dan penguji eksternal Ibu Mas Diari Nasution SPD. Saya sangat berterima kasih dan semua saran yang telah disampaikan ini akan saya laksanakan untuk kemajuan dan perbaikan di masa depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Baik, silakan Anda untuk meninggalkan ruangan karena Baik. kami berdiskusi untuk